Ini contoh soal-soal yang berkaitan dengan gelombang cahaya ya. Jadi nomor 1 kita bahas ya. Suatu cahaya tak terpolarisasi mengenai polaroid. Nah, polaroid pertama dengan intensitasnya I0. Jadi cahaya tak terpolarisasi itu I0. Tentukan intensitas cahaya yang keluar dari sistem polaroid yang terdiri dari dua buah polaroid jika sudut antara kedua sumbu transmisi adalah 30 derajat. Jadi sudutnya yang terbentuk 30 derajat. Jadi ini cahaya terpolarisasinya I0, kemudian sudutnya adalah 30 derajat. Yang ditentukan adalah intensitas cahaya yang keluar, berarti I2. Ini ya yang ditentukannya. Ya, kita kerjakan ya. Ini diketahuinya adalah I0-nya I0, nah θ-nya adalah 30 derajat. Yang ditanyakan I2-nya. Jadi I2 ini adalah intensitas yang keluar dari polaroid, sistem polaroid. Nah, kita jawab. Nah, di sini rumus I2 adalah I1 cos kuadrat θ. Nah, karena di sini I1-nya tidak ada, yang diketahuinya adalah I0, cahaya yang terpolarisasi, maka di sini diganti dengan setengah I0, karena I1 ini setengah I0 dikali dengan kosinus kuadrat 30 derajat ya. Jadi ini langsung dimasukkan angkanya ya. Nah, ini setengah I0 gitu ya. Kosinus 30 adalah setengah akar 3, jadi ini dikuadratkan. Nah, dikuadratkan jadi 3/4. Jadi ini dikali dengan setengah, hasilnya adalah 3/8 I0. Ini adalah hasil akhir cahaya yang sudah dipolarisasikan. Jadi 3/8 kali cahaya yang intensitas cahaya yang tidak terpolarisasi. Ini intensitas, jadi jadinya adalah intensitas cahaya yang keluar dari polarisator. Nomor 2, cahaya monokromatis jatuh pada celah tunggal. Nah, ini cahaya monokromatis jatuh pada celah tunggal. Jadi ini didifraksikan ya. Celahnya celah tunggal, lebarnya, jadi ini lebar celahnya 2/2 kali 10⁻³ mm. Jadi ini kecil sekali celahnya ya. Jadi 2/2 kali 10⁻³ mm. Jika sudut simpangan atau simpang pita gelap pertama adalah, nah ini sudut simpangnya ya, sudutnya adalah 45 derajat. Nah, ini gelap pertama. Jadi N-nya itu adalah N1 gelap. Nah, adalah 45 derajat. Tentukan panjang gelombang yang digunakan. Jadi yang dicari adalah lambdanya, panjang gelombang. Kita tulis yang diketahuinya. Jadi D-nya ya. Jadi ini D-nya, N-nya N1 gelap. Nah, ini milimeter ini diubah ke meter. Jadi kita ubah semua biar sama satuannya ya, diubah ke meter biar sama gitu ya. Dan memudahkan untuk pengubahan gitu, biasanya dirubah ke dalam satuan internasional. Di sini kita ubah dalam meter. Nah, N-nya sama dengan 1 atau gelap ya di sini. Nah, ini sudutnya adalah 45 derajat. Jadi ditanyakan adalah panjang gelombangnya, lambda. Jadi jawabnya adalah ini. Nah, ini rumus dengan difraksi celah tunggal untuk cahaya gelap. Jadi D sin θ sama dengan N kali lambda. Jadi kalau sudutnya diketahui berarti sin θ di sini. Nah, kita masukkan saja D-nya 2/2 kali 10⁻⁻6 ya. Karena ini tadinya -3 mm, karena milimeter itu naik gitu ya, dibagi dengan 1000 ya, jadinya di sini -6. Jadi -6 meter. Jadi saya masukkan 2/2 kali 10⁻⁻6 sin 45 derajat sama dengan N-nya itu 1 kali lambda. Jadi ini sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi langsung saja 1 kali lambda adalah lambda. Jadi ini hasilnya adalah lambda sama dengan 2 kali 10⁻⁻6 meter. Jadi ini panjang gelombang yang didifraksikan adalah 2 kali 10⁻�6 meter. Nomor 3, celah tunggal masih difraksi ya. Selebar 0,1 mm, jadi lebarnya 0,1 mm, disinari berkas cahaya sejajar dengan
panjang gelombangnya adalah 6000 angstrom. Nah, ini A, ini adalah angstrom. Nanti kita lihat angstrom itu berapa meter ya. 6000 angstrom panjang gelombangnya. Pola difraksi yang terjadi ditangkap oleh layar pada jarak 40 cm dari celah. Jadi ini jarak layar ke celah 40 cm ya. Tentukan jarak antara pita gelap ketiga. Jadi pita gelap ketiga N sama dengan 3, itu N3 pita gelap ya, dengan titik tengah terang pusat. Jadi titik tengahnya itu terang pusat ya. Jadi yang diketahui tadi, nah D-nya ini lebar cerah. Jadi ini diubah ke meter supaya kita sama semuanya, kita ubah semuanya ke dalam meter. Jadi 0,1 kali 10 pangkat min 3. Jadi ini dibagi 1000, jadi 10 pangkat min 3 meter. Kemudian ini satuan angstrom ya. Jadi 6000 angstrom. Jadi satuan angstrom ini adalah 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Jadi 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi makanya di sini 6000 kali 10 pangkat min 10 meter. Nah, karena di sini nolnya 3, berarti dikurangi 3 saja 10-nya. Jadi 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi ini hasil akhirnya ya. Jadi 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Karena di sini 10-nya di sini ada yang positif gitu ya. 10 pangkat 3, jadi min 7 jadinya. 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Itu pengubahan satuan dari angstrom. Nah, ini jarak celah ke layar L sama dengan 40 cm, diubah ke meter juga 0,4 meter. Jadi semuanya diubah ke meter supaya satuannya akhirnya itu dalam meter. Nah, dalam meter ini kita bisa ubah gitu selanjutnya, apakah mau milimeter atau sentimeter. Nah, N-nya adalah N3 ketiga ya. Jadi ketiga sinar gelap gitu ya. Ditanyakan adalah Y, jarak dari terang pusat ke gelap ketiga. Nah, jadi jawabnya, jadi ini difraksi untuk celah gelap atau cahaya gelap. Jadi ini DY per L sama dengan N kali lambda. Jadi sin tetanya diganti dengan Y per L karena yang diketahui adalah Y per L-nya, dan yang ditanyakan itu Y-nya ya. Langsung masukkan ke angkanya ya. Jadi 0,1 kali 10 pangkat min 3, D-nya, Y-nya kita cari, di sini 0,4, dan di sini 3 kali lambda, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. Jadi 3 kali 6 ini 18 ya, 18 kali 10 pangkat min 7 ini. Nah, 18 itu dikali dengan, jadi ini Y-nya cari, berarti 0,4 ini dikali dengan 18-nya, kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, kemudian dibagi dengan 0,1 kali 10 pangkat min 3 dibaginya. Nah, itu untuk pemindahannya. Jadi dari sini pemindahannya dikali. Nah, dari ini kan di atas berarti pindah ke bawah. Hasilnya adalah 72 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi ini sama-sama 0,4, di sini 0,1. Jadi hasilnya 4 ya. Jadi ini hilang satunya nih. Jadi hasil 4 kali 10 pangkat min 3, jadi ini min 3 itu 7-nya dikurangi jadi min 4, jadi makanya 4 kali 18 adalah 72 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, jadi meter ini bisa diubah ke milimeter gitu ya. Jadi 72 kali 10 pangkat min 4 meter ini adalah 7,2 milimeter. Ini dikali dengan 1000 karena turun 3 tangga. Hasilnya ini 7,2 mm. Nah, kemudian nomor 4, ini ada gambar ya. Jadi pada suatu percobaan interferensi celah ganda dihasilkan data seperti gambar berikut ini. Nah, maka berapakah nilai panjang gelombang yang digunakan? Yang dicari adalah lambdanya, panjang gelombang. Nah, ini jarak antar celahnya 0,08 mm. Ini jarak layar ke layarnya, ini layarnya. Ini celah, jadi jarak celah ke layar 1 meter. Nah, ini 2,5 cm ini adalah Y, jarak dari terang pusat ke terang keempat. Di sini terang keempat ya. Jadi kita akan menyelesaikan soal ini coba. Yang diketahuinya tadi dari gambar ya. Jadi 0,08 mm diubah ke meter. Jadi 0,08 kali 10 pangkat 3 min 3 meter. Nah, ini supaya 0,08-nya hilang gitu ya. Jadi diubah kembali.
Nah, jadi 8 kali 10 pangkat min 5 meter. Karena di belakang komanya ada 2, jadi ditambahkan saja jadi minus 5, 10 pangkat minus 5. Ya. Jadi Y-nya 2,5 cm, ini diubah ke meter. 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Cm ke meter adalah 10 pangkat min 2. N-nya 4, terang ya. Jadi garis terang, L-nya adalah 1 meter. Ditanyakan lambdanya berapa, panjang gelombangnya. Ini untuk interferensi, jadi karena celahnya celah ganda dan ini celah ganda, terus N-nya adalah 4 terang ya. Nah, interferensi untuk cahaya terang adalah D dikali Y per L sama dengan N kali lambda. Ini untuk interferensi garis terang. Tinggal dimasukin saja. Jadi D-nya sudah ada, 8 kali 10 pangkat min 5, Y-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2, dan L-nya adalah 1. N ini adalah 4, tadi 4 terang ke 4 kali lambda. Ya. Jadi lambda sama dengan 4 lambda. Jadi ini hasilnya 20 kali 10 pangkat min 7. Jadi 8 kali 2,5 adalah 200, jadi adalah 20 ya. 200, komanya 1, jadi dihilangkan 1 nolnya. Jadi 20. Ini min 5 dengan min 2 jadi min 7 per 1. Jadi 20 kali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian ini 4. Berarti ini dibagi 4. Jadi 20 kali 10 pangkat min 4, min 7 dibagi 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ini satuannya meter. Bagaimana kalau mau diubah ke angstrom gitu ya? Kalau mau diubah ke angstrom, misalnya 1 angstrom adalah 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Berarti dibagi dari meter ke angstrom ya. Nah, dibagi jadi 5 kali 10 pangkat min 7 per 1 kali 10 pangkat min 10. Jadi 5000 angstrom. Nah, ini jawabannya adalah panjang gelombangnya yang tadinya 5 kali 10 pangkat min 7 diubah ke angstrom jadinya 5000 angstrom. Jadi dibagi dengan 10 pangkat min 10. Itu ini hasilnya ya. Kemudian nomor 5. Pada percobaan Young digunakan 2 celah sempit dan layar yang dipasang 1 meter dari celah tersebut. Jadi ini celah dan layarnya jaraknya adalah 1 meter gitu ya. Jika dipasang terang kedua, jika dihasilkan terang kedua pada jarak 0,5 mm, jadi ini terang keduanya dari terang pusat ya, dan cahaya monokromatik yang dijatuhkan secara tegak lurus dengan panjang gelombang 5000 angstrom, tentukanlah jarak antara kedua celah tersebut. Jadi ditanyakan adalah jarak antara dua celah. Yang diketahuinya, jadi di sini L-nya 1 meter tadi, kemudian N-nya sama dengan 2, jadi terang kedua, Y-nya 0,5 mm. Nah, ini diubah ke meter, jadi 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Lambdanya adalah 5000 angstrom, ini diubah ke meter juga. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7. Jadi yang tadinya 10 pangkat min 10, karena di sini ada 3, jadi min 10-nya dikurangi jadi 7. 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya. Ditanyakan adalah D. D ini adalah jarak antar celah, karena di sini interferensi. Jadi interferensi celahnya 2 atau difraksi celah ganda. Nah, untuk garis terang atau cahaya terang adalah D dikali Y per L sama dengan N kali lambda. Ini sudah ada angkanya semuanya, kecuali yang dicarinya, D-nya yang dicari. Jadi Y, L, dan N lambdanya sudah ada, tinggal dimasukkan saja. Ya. Nah, ini. Jadi Y-nya 0,5 kali 10 pangkat min 3, L-nya 1, N-nya adalah 2 dikali 5 gitu ya. 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 7. Jadi 2 kali 5 kali 10 pangkat 7 ini 10. Nah, kemudian ini dipindahkan jadi dikali 1. Jadi tetap 10 ya. 10 kali 10 pangkat min 7. Satunya pindah ke sini jadi dikali, dibagi dengan 0,5. Jadi 10 kali 10 pangkat min 7 dari sini dikali 1, hasilnya tetap 10 kali 10 pangkat min 7 dan dibagi dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 4. Di sini
terjadi pengurangan, jadi minus ditambah 3 jadinya minus 4 meter. Nah, ini D-nya adalah 20 kali 10 pangkat minus 4 meter. Nah, ini bisa diubah ke milimeter ya. Jadi sama dengan 2 mm. Jadi dari meter dikalikan dengan 1000. Langsung saja hasilnya jadinya D sama dengan 2 mm. Kemudian contoh berikutnya, dua celah yang berjarak, masih interferensi nih, dua celah berjaraknya 1 mm. Jadi ini jarak antar celah. Disinari cahaya monokromatik dengan panjang gelombangnya 6 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Garis gelap terang gitu ya, garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah. Jadi ini jarak layar ke celahnya 1 meter. Berapakah jarak antara gelap kedua? Oh, jaraknya antara gelap kedua dan terang keempat. Gelap kedua jadi N-nya 2 ya, N-nya 2 gelap dan terang keempatnya ya. Jarak dari terang keempat dan gelap kedua. Oke, yang diketahuinya dulu di sini diubah ke meter semuanya ya. Jadi 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter gitu ya. Jadi ini lambdanya sudah meter, 6 kali 10 pangkat min 7 meter. L-nya sama dengan 1 meter ya. Dan N-nya adalah 2. N-nya ini 2 gelap dan N-nya sama dengan 4 terang. Jadi gelap kedua dan terang keempat. Yang ditanyakan adalah jaraknya atau delta Y-nya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kita jawab ya, jarak gelap kedua. Nah, jarak gelap kedua itu pakai sini D Y1 karena ini gelap kedua ini adalah jaraknya yang pertama ya Y1 misalnya. Kita jadikan di sini Y1 aja. Y1 per L sama dengan N min setengah. Nah, N min setengah karena cahaya gelap. Jadi N min setengah kali lambda. Yang tinggal masukkan dulu. Oh, ini diubah dulu ya. Jadi diubah dulu. Nah, kita ubah dulu jadi Y1 persamaannya. L-nya pindah ke sini jadi N min setengah kali lambda kali L per D ya. Nah, N-nya adalah 2, 2 dikurangi setengah adalah 1,5. Jadi Y1 ini adalah 1,5 lambda kali L per D. Jadi yang L-nya pindah ke atas dan D-nya itu pindah ke bawah karena ini yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas. Pindah dari ini ya. Ini perhitungannya, contohnya jadi Y1-nya 1,5 lambda kali L per D. Kemudian untuk terang keempat ya. Jadi jarak terang keempat, nah ini sama. Nah, ini bedanya ya. Jadi di Y2 terang keempat untuk Y2-nya L sama dengan N kali lambda. Jadi nggak ada pengurangan setengah karena ini garis terang. Jadi samakan dulu, jadi Y2 sama dengan N kali lambda kali L per D. Tinggal masukkan angkanya, jadi N-nya 4, Y2 ini sama dengan 4 lambda kali L per D. Nah, sama, jadi delta Y-nya, kita masukkan delta Y-nya di sini ya. Jadi delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Karena jaraknya ya, Y2 dikurangi Y1 adalah 4 lambda L per D dikurangi 1,5 lambda L per D sama dengan 2,5 lambda L per D. Jadi 4 dikurangi 1,5 adalah 2,5. Karena di sini ini bisa dikurangi karena ini sama semua lambang-lambangnya ya, lambda L per D, lambda L per D. Jadi langsung dikurangi saja ya di sini. Jadi 2,5 lambda L per D. Lambdanya sudah ada, L-nya sudah ada, dan D-nya juga sudah ada. Jadi lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7, L-nya 1, dan D-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi langsung dihitung. Ini dihitung, hasilnya adalah ini 15 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi ini satuannya meter, bisa diubah ke milimeter. Jadi sama dengan 1,5 milimeter. Nah, ini contoh antara jarak, jadi jarak dari garis gelap ke dua ya, gelap kedua ke terang keempat. Jadi antara garis terang bisa dicari jaraknya. Ini contohnya. Berikutnya, seberkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombangnya 500 nanometer. Wah, ini nanometer nih. Nanti kita akan lihat nanometer itu berapa.
tegak lurus pada kisi difraksi. Nah, ini pada kisi, jadi difraksi pada kisi. Jika kisi memiliki 400 garis tiap sentimeter dan sudut deviasi sinarnya adalah 30 derajat, maka berapakah banyaknya garis terang pada layar? Nah, ini yang ditanyakan adalah N-nya, banyak garis terangnya. Dan ini kisinya itu jumlahnya adalah 400 garis per senti. Ya, kita akan lihat di sini. Jadi lambdanya 500 nanometer, kita ubah ke meter. Nah, ini. Jadi nanometer itu adalah 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Ya, nanometer. Jadi makanya sini 500 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, karena di sini ada 0, untuk menghilangkan 0-nya, 9-nya kurang jadi minus 7. Kemudian jumlah kisinya ya. Di sini N ini jumlah kisi. N besar jumlah kisinya. Nah, 400 garis per sentimeter. Jadi ini sentimeter ini kita akan rubah ke meter supaya kita mudah untuk mendapatkan nanti diubah-ubahnya ya, satuannya gitu ya, diubah ke meter. Nah, jadi 400 garis sentimeter itu adalah 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter, kalau misalnya naik ke atas jadi positif 10 pangkat min 2-nya. Makanya jadi 100. Di sini makanya 400 dikali 100 adalah 40.000 garis per meternya. Ya. Tuh. Tetanya 30 derajat. Yang ditanyakan adalah N jumlah garis terangnya ya. Ini untuk garis terang itu D sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, dimasukkan saja D-nya jadi 1 per N gitu ya, N jumlah kisinya sin 30. Nah, ini jadi 1 per 40.000 dikali setengah, sinus 30 ini setengah, sama dengan N dikali lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. Maka di sini lambdanya pindah ke bawah jadinya. Jadi ini 80.000 dikali 5 kali 10 pangkat min 7. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi 80.000 kali 5 adalah 4 kali 10 pangkat minus 2. Jadi 0-nya dikurangi dari sini. 5 kan jadinya 40 ya. Jadi ini ada 0-nya 5. Karena 5 kali 8 adalah 40. Jadi 0-nya ada 4 tambah 1, 5. Jadi ini dikurangi 5 jadi min 2. Jadi 1 per 4 kali 10 pangkat min 2. Min 10 pangkat min 2 ini naik ke atas. Jadinya 100 per 4. Jadi sama dengan hasilnya adalah 25. Jadi banyaknya garis terang adalah 25 buah. Ini contoh difraksi pada kisi. Selanjutnya, cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer didatangkan pada kisi. Jika pita terang orde kedua membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal, maka berapakah banyaknya celah per sentimeter? Jadi terhadap garis normal ini terang pusatnya, garis normal jadinya. Maka berapakah banyak celah per sentimeter? Jadi yang ditanyakan adalah N besarnya. Jadi ini yang diketahuinya panjang gelombangnya 500 nanometer diubah ke meter ya. 5 kali 10 pangkat minus 7 meter sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 cm. Oh, ini kita ubah ke sentimeter ya. Nah, kenapa diubah ke sentimeter? Karena di sini dimintanya celah per sentimeter. Jadi supaya mudah langsung dapat per sentimeter, jadi ini diubahnya semuanya ke sentimeter ya, karena yang dimintanya adalah sentimeter. Ini ya. Jadi makanya sini 5 kali 10 pangkat min 5 cm. Jadi dari meter itu turun 2. Jadi makanya sini kurangi 2. Jadi min 5. N-nya adalah 2 terang. Jadi terang kedua tetanya 30 derajat. Yang ditanyakan N jumlah kisi. Kita jawab. Nah, untuk yang garis terang adalah D sin theta sama dengan N kali lambda. D-nya diganti 1 per N ya. Sin 30 karena sudutnya 30. N-nya 2, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 5. Jadi nanti 10 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini 10 kali 10 pangkat min 5. Ini tetap N, jadi 1 per N sama dengan 1 per 2. Oh, dikali ya. Ini 2-nya pindah ke sini. Jadi N-nya pindah ke sini, 2N ini pindah ke sini. Atau 10-nya pindah ke bawah. Jadi 10-nya dikali 2 ya. Di sini 10-nya pindah ke bawah, N-nya pindah ke atas. Jadi 1 per 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan N.
Jadi N sama dengan 1 per 20 kali 10 pangkat min 5. Ini. Nah, 20 kali 10 pangkat min 5 adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 4 kita ke ataskan jadi 10.000 ya, per 2. Nah, jadi hasilnya adalah 5.000 garis per sentimeter. Jadi ini hasilnya langsung dalam sentimeter ya. Ini contoh untuk mencari jumlah gizi pada difraksi. Jadi hasilnya di sini dari perhitungan ini ya, hasilnya 5.000 garis per sentimeter. Nah, ini langsung hasilnya. Jadi diubah, satuannya diubah ke sentimeter. Nah, ini contoh-contoh untuk bab gelombang cahaya yang terdiri dari difraksi dan interferensi ya. Demikian pembahasan ini.